Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Small, Sekolah Minggu Online. Nah, Bulani, sudah berapa lama ya kita Small ya? Cukup lama juga Bu Astrid, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya? Wah, berarti sudah lama. Tapi kita tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan supaya kita semua bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pada saat kita sekarang memulai ibadah, kita bersuka cita karena sudah boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk ibadah. Kita akan angkat pujian lagu bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. 1, 2, 3 bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita ulangi sekali lagi ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. 1, 2, 3 bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, mari bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, sebelum kita memulai kembali melanjutkan pujian kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami bersuka cita boleh kembali beribadah meskipun lewat virtual. Kami bersyukur Tuhan karena setiap hari yang kami lewati Tuhan selalu menyertai kami. Dan di saat pagi hari ini ketika kami masuk dalam ibadah kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami memberikan ucapan syukur kami karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami cinta Engkau Tuhan dan kami mau memulai ibadah kami ini dengan pertolongan Tuhan yang selalu ada di dalam hati kami, yang memimpin kami selalu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Astrid, Ya. Astrid, dalam kehidupan Ibu Astrid punya nggak seorang sahabat? Pasti punya ya, setiap orang pasti punya sahabat yang selalu setia mendengarkan tempat kita curhat. Ya, sahabat yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Ada satu sobat yang paling
selalu menemani kita. Siapa Bu Astrid? Nah, itu namanya Tuhan Yesus. Ada lagunya, kita angkat pujian Sobatku yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar ya, yang menghibur hati kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Dan sekarang kita sudah memuji Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Ya, anak-anak sudah dipersiapkan kotak persembahannya dan uang persembahannya kan? Mari kita iringi lagu persembahan ini dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, sebagai tanda ucapan syukur kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan uang persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah ya Tuhan sebagai persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati Mama dan Papa kami yang menjadi saluran berkat. Biarlah ya Tuhan, persembahan ini boleh berguna untuk di kemudian hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
Ya, Bu Astrid, Mm-mm. kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini ada di dalam Alkitab ya Bu Astrid? Ya, dan di dalam Alkitab terdiri dari 2 kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada berapa Bu Yani? Ada 39 kitab Bu Dan Astrid. Perjanjian Baru 27 kitab. Jadi totalnya semua ada 66 kitab. Kita mengingat dan belajar untuk tahu kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab ini dengan kita nyanyikan lagu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya Kak Devi. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadjah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Nah, kita lanjutkan kembali dengan kitab Perjanjian Baru. Ayo Kak Devi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Selamat mendengarkan firman Tuhan anak-anak. Salam Small, Sekolah Minggu Online. Selamat pagi adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami dikumpulkan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami semua untuk taat dan sungguh-sungguh konsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita pada pagi hari ini masuk ke dalam surat Timotius yang kedua. Adik-adik tahu bahwa surat Rasul Paulus ini ditulis pada saat dia ada di dalam penjara kepada Timotius yang saat itu melayani sebagai pendeta di jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang besar. Di antara mereka ada tersiar kabar atau ajaran-ajaran yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Bukan itu saja adik-adik permasalahannya yang dihadapi oleh Timotius sebagai gembala di sana. Ia juga harus menghadapi kelompok-kelompok jemaat yang memiliki sikap yang kurang baik. Sikap mereka tidak bisa menjadi contoh bagi orang-orang Kristen lainnya. Apa ya sikap yang tidak baik itu? Yang pertama,
mereka ada beberapa orang Kristen di Efesus yang memiliki sifat pemalas. Mereka mau makan enak, mereka mau beli baju yang bagus-bagus, tapi mereka nggak mau bekerja dengan giat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa tokoh-tokoh agama yang memberikan pengajaran-pengajaran, tapi mereka minta bayaran yang mahal. Nah, adik-adik, sikap-sikap ini sangat tidak baik dan tidak menjadi contoh buat tidak hanya buat orang Kristen, tetapi juga buat orang-orang yang bukan Kristen. Bagaimana orang-orang yang bukan Kristen mau menjadi Kristen kalau melihat contoh yang seperti itu? Lalu, Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius untuk mengajarkan jemaat di Efesus. Apa ya pengajarannya? Yuk, mari kita dengarkan bersama. Gambar 1. Adik-adik, perhatikan gambar ini. Rasul Paulus berkata bahwa pada masa sekarang, hati manusia sudah semakin rusak. Gambar-gambar binatang dalam hati manusia itu melambangkan sifat-sifat dosa yang dilakukan manusia. Babi melambangkan kemalasan, burung merak melambangkan kesombongan, kura-kura melambangkan kelambanan, ular melambangkan kelicikan, dan semua sifat manusia yang tidak mengasihi dan tidak mau berdamai dengan Tuhan dan sesama. Rasul memberikan contoh 2 orang yang ada dalam sejarah bangsa Israel pada waktu di tanah Mesir, yaitu, adik-adik ingat? Ya, benar sekali, Yanes dan Yambres. Siapakah Yanes dan Yambres itu? Mereka adalah ahli sihir yang melawan Musa ketika Musa memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Yanes dan Yambres membalas tulah itu dengan sihirnya. Ketika tongkat Musa berubah menjadi ular, mereka juga menggunakan sihir mereka mengeluarkan ular. Hati mereka tidak takut pada Tuhan. Mereka bahkan melawan Tuhan dengan sihir mereka. Adik-adik, perhatikan gambar yang ketiga. Itulah keadaan hati manusia berdosa. Itulah hati manusia, adik-adik, penuh dengan dosa. Hati mereka menentang firman Tuhan. Pikiran mereka kotor. Dan iman mereka tidak tahan uji. Ada pencurian, penipuan, kekerasan, kemalasan, kerakusan, pemberontakan, kesombongan, dan mata hati yang gelap. Semuanya dikontrol oleh iblis. Namun, tidak demikian dengan orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Rasul Paulus menjelaskan bahwa setiap orang yang betul-betul mau hidup beribadah dalam Tuhan Yesus harus berjuang mengalahkan sifat-sifat buruk itu. Nah, adik-adik yang suka iri harus berjuang untuk belajar jangan iri kepada orang lain. Kira-kira gampang atau susah ya adik-adik? Susah adik-adik. Tetapi kita bisa karena kita masih bisa berjuang melawan semua sifat-sifat yang buruk tersebut. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mengajarkan bahwa ada satu buku yang mampu membuat kita menjadi satu pribadi yang baik, mengajarkan banyak hal-hal yang baik bagi kita, yaitu Alkitab. Nah, adik-adik, semuanya itu ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Yang dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oleh karena itu, maka dikatakan bahwa satu-satunya buku yang mengajarkan semua ajaran yang bisa membuat hati kita menjadi baik, yaitu ada dalam Alkitab. Alkitab adalah firman Allah, perkataan Allah yang ditulis, dijadikan sebuah buku. Perkataan Allah ini sangat bermanfaat bagi kita adik-adik. Apa ya manfaatnya? Yang pertama, untuk mengajar. Alkitab memberitahukan kepada kita hal-hal yang disukai Allah, hal-hal yang harus kita hindari. Firman Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana kita bisa hidup baik kepada Tuhan dan sesama. Yang kedua,
untuk menyatakan kesalahan kita. Kadang-kadang kita punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kita tidak sadari. Misal, udah biasa berbicara kasar atau kotor. Nah, ketika kita baca Alkitab, ayat-ayat Alkitab mengingatkan kita dan menegur kita. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Alkitab bukan saja mengingatkan dan menegur kita, tetapi juga memperbaiki tingkah laku kita. Bagaimana saya harus bersikap kepada orang tua, bagaimana saya harus beribadah yang baik. Nah, dengan belajar firman Tuhan, lama-kelamaan tingkah laku kita akan semakin baik adik-adik dan semakin indah di mata Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adik-adik tahu gak? Tidak semua orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, melalui Alkitab kita mengetahui kebenaran itu dan kita menjadi percaya. Nah adik-adik, betapa berharganya Alkitab yang kita miliki ini. Ini adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan yang tertulis. Dari buku Alkitab ini kita belajar dan mengetahui banyak hal. Dengan mempelajari Alkitab, tingkah laku dan pengenalan kita akan Tuhan semakin baik. Jadi, mari kita rajin membaca dan mempelajari Alkitab. Siap semuanya adik-adik? Bagus sekali. Nah, apa ya kira-kira aktivitas kita pada pagi hari ini adik-adik? Gak gampang kok, gampang. Gak susah, yaitu kita akan bersama-sama ambil dari ayat hafalan kita, yaitu 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Apa ya bunyinya? Bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi yuk, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu ada 4 poin. Adik-adik akan membuat itu dalam satu rangkaian. Oke, dituliskan poin-poin 4 poin itu dalam bentuk, bisa dalam bentuk PowerPoint. Kali ini PowerPoint aja ya. Nanti PowerPoint-nya dipoto, dikirim kepada gurunya. Oke? Nah, ini ada contohnya. Adik-adik silakan lihat di sini contoh PowerPoint-nya. Oke? Nah, adik-adik kemudian PowerPoint tersebut difoto, ya, bisa juga di-capture, bisa juga dikirim kepada gurunya. Kalau mau yang bikinnya yang bagus dan dihias-hias ya adik-adik ya. Oke? Siap semuanya? Siap? Baik semuanya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami belajar menjadi anak yang baik melalui apa yang diajarkan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 16. Kami mau belajar seperti Timotius yang diajarkan oleh Rasul Paulus, menjadi orang-orang yang rajin membaca Alkitab dan mempelajari firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan terus memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, serta kesukacitaan. Berkati orang tua kami, adik-adik kami, keluarga kami, dan teman-teman kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam small, sekolah minggu online. Dadah adik-adik.